dokter yang ngejar-ngejar wartawan gitu ya kan. Jadi di sini enggak ya, dengerin ya guys tuh ya. Jadi tapi dokter menghargai teman-teman jurnalis yang datang pengen ketemu sama dokter untuk cari berita, ya dokter harus menghargai. Enggak seperti yang lain-lain kalau lagi dilaporin pakai masker kabur tunggang langgang. Ya, kalau dokter karakternya menghargai jurnalis, profesinya harus dihargai. Oke. Jadi hari ini Hari Kartini, dokter mengucapkan selamat Hari Kartini buat teman-teman wanita Indonesia ya yang super power, dan juga begitu kepada Amini Nikita Mirzani di dalam. Selamat Hari Kartini. Jadi dokter kesini untuk melengkapi laporan ya, melengkapi laporan kepada tersangka DRL. Seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan tambahan yang memang harus diberikan kepada dokter, dan dokter harus datang. Jadi hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik. Seperti itu. Dokter, baru-baru ini kan juga DRL mengajukan penangguhan penahanan. Ya. Mungkin dari dokter. Oke, jadi memang tersangka DRL ini mengajukan penangguhan penahanan dari pernyataan Bro Aziz ya, lawyer yang baru. Nah, tapi kalau dokter sebagai pelapor dan sebagai masyarakat awam melihat sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena sebelum dilakukan penahanan, ya, Polda Metro Jaya sudah memberikan keleluasaan yang sangat-sangat luas kepada saudara tersangka DRL. Jadi istilahnya sudah sangat-sangat lunak, ya. Tetapi memang karena karakter dari tersangka DRL ini ngokong, ya, bandel, gitu ya, sehingga pada saat wajib lapor pun ternyata tidak wajib lapor. Pada saat dipanggil pemeriksaan ternyata malah live TikTok. Nah, ini kan hal-hal yang membuat penyidik cukup kecewa ya. Jadi kalau seandainya misal dikabulkan ya sangat mustahil. Kenapa? Karena tidak ada kooperasi dari tersangka DRL. Jadi sangat kecil dan alhamdulillah ditolak. Jadi dokter apresiasi Polda Metro Jaya Tegak Lurus, terutama terhadap Pak Kapolda, Pak Asep, yang pastinya dokter yakin mendapatkan tekanan luar biasa dari kanan kiri ya, atas bawah samping, wah udah luar biasa. Tapi dokter yakin Pak Asep, Pak Kapolda Tegak Lurus karena orangnya terkenal sangat jujur. Dok, kenapa sih dokter bilang kalau mau bongkar TPPU minta perlindungan LPSK sama ke KAI katanya? Kapan, Dok? Oh betul, jadi kalau untuk ke LPSK, dokter juga ada janji dengan Terike, cuman karena beliau juga lagi kondisinya lagi kurang enak badan, jadi mungkin nanti akan dijadwalkan. Karena untuk TPPU ini memang cukup besar, mafia skincare ini untuk TPPU ini cukup besar, karena memang dugaannya uang TPPU itu sudah masuk ke dalam bisnis perskincarean, ya, perputaran skincare. Jadi memang barangnya itu tidak beredar di masyarakat, tapi perputaran uangnya besar. Jadi seolah-olah memang ada penjualan di masyarakat, tapi itu sebenarnya tidak ada. Nah, ini dugaannya dokter dilakukan oleh para mafia yang saat ini sudah dokter laporkan. Seperti itu. Nah, memang kenapa kok dokter meminta perlindungan dari LPSK? Karena lawannya dokter kan bukan manusia tapi uang, ya. Dimana mereka punya uang dan mereka juga punya sumber daya, sedangkan dokter sekali lagi hanya Allah, backingan dokter dan masyarakat Indonesia yang semua. Oke? Dokter, mungkin kan akhirnya pasal TPPU juga nantinya Insya Allah, jadi dokter berharap Polda Metro Jaya bisa merembet ya, bisa merambah ke pasal 55 yang dugaannya dilakukan oleh istri tersangka DRL. Karena kita lihat bagaimana saudara DRE ini ikut menjual, mempromosikan DNA salmon beserta suaminya. Jadi mereka ini sebenarnya berdua bersama-sama berkomplot ya untuk menjual produk DNA salmon, di mana hari ini juga dokter memberikan bukti-bukti tambahan ya untuk menguatkan dalil tersebut. Ya, jadi kenapa kok tidak adanya pasal 55 yang seharusnya dikenakan ke istri dan pasal TPPU. Nah, ini silakan masyarakat kawal, karena yang kita lihat kan saudara Nikita Mirzani ya bisa dikenakan pasal TPPU dengan dugaan kerugiannya 4 miliar, sedangkan ini ratusan miliar. Kenapa kok tidak diarahkan ke pasal TPPU juga? Dok, sedikit balik lagi ke yang tadi pengajuan penangguhan penahanan, itu juga karena mungkin ancaman penjaranya di atas 5 tahun. Kalau untuk penangguhan penahanan sebenarnya karena tidak kooperatifnya dari tersangka DRL, itu asumsi dokter. Mungkin lebih baik ditanyakan ke penyidik atau ke Kabid Humas ya. Tapi kalau yang
selama ini dokter lihat sebagai masyarakat umum ya sangat logis tidak dilakukan, tidak dikabulkan karena memang orang ini sangat tidak kooperatif dan sangat manipulatif. Seperti itu. Oke? Nah dok, laporan DRL soal Doktif juga sudah berjalan naik sidik. Nanti tinggal konfirmasi aja. Nanti kalau potensi Doktif tersangka gimana dok? Menurut Doktif dari sudah tersangka di Polres Jakarta Selatan. Jadi cuma sampai saat ini ya masih P19 yang Doktif dapat kabar dari Polres Jakarta Selatan masih P19. Sementara saudara DRL juga laporannya Doktif ke beliau di Polres Jakarta Selatan juga sudah naik sidik. Ya. Jadi sebenarnya sama sih, cuman kalau Doktif sudah jadi tersangka, kalau beliau akan menyusul menjadi TSK kedua di Polres Jakarta Selatan. Tapi memang beliau ini saat diperiksa selalu ngeles. Ya, jadi ini juga perlu diketahui masyarakat bahwa Bro Aziz lawyernya, ya kenapa Anda selalu menunda-nunda saat klien Anda diperiksa? Kenapa? Ya, kenapa Anda takut akun klien Anda disita? Akun Doktif sudah disita kok selama 9 bulan. Kenapa? Hah? Klien Anda kok selalu menghindar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap laporan Doktif? Nah, Apa alasannya seperti itu? Dari Bang Aziz sendiri mengaku waktu itu belum masih di luar kota dan belum ada panggilan. Beliau sudah pulang tetapi minta mundur lagi. Silakan nanti dipertanyakan kepada dia. Emang orangnya ini juga, aduh udah deh, ya pokoknya ini kayaknya klien sama lawyer kayaknya sama-sama ini ya. Jadi udahlah, Anda ini kan sebagai lawyer, ya harusnya menasehati daripada nanti panggilan kedua jemput paksa. Ini kan nggak lucu jemput paksa di sebelah, gitu loh. Kenapa sih apa sih maksudnya mau jemput paksa diseret gitu ke sini, gitu loh. Ayolah kooperatif, ajari klien Anda untuk kooperatif. Apa yang Anda tabur ya tuailah sekarang. Hanya seperti itu sih, dan gentle. Ingat ya, kalau pada saat pemeriksaan lepaskan masker, hadapi jurnalis seperti Doktif menghadapi teman-teman di sini. Ya, jangan ketakutan, pakai masker, ya kan, terus lari, nggak mau memberikan statement, itu namanya pengecut. Ya, Anda sudah diduga menipu ratusan miliar uang masyarakat. Jika Anda tidak bisa mengembalikan, maka kembalikan uang itu ke negara. Sita aset, itu yang saat ini Doktif perjuangkan. Jika memang dia tidak mau mengembalikan kepada masyarakat, silakan negara sita asetnya. Ya, itu aja. Oke? Nah, Thank you. Doktif, tapi kan belakangan ini selain DRL juga Doktif banyak dilaporkan oleh seseorang yang inisial I ya. Itu bukan levelnya Doktif ya. Doktif tidak ingin berikan panggung gitu ya. Ya, itu bukan levelnya Doktif. Jadi silahkan melaporkan. Toh Doktif yakin laporannya tidak akan berjalan karena buktinya tidak ada, hanya bentuk fitnah. Hanya bentuk fitnah. Jadi buat apa kita naik? Tapi disokong oleh FS sendiri. Disokong oleh FS ya karena memang dia Markus. Ya, dia memang Markus dari dugaannya DRG. Ya, salah satu mafia skincare Indonesia. Gimana banyak banget statement dari teman-temannya juga yang mengatakan bahwa si FS ini mendapatkan saham kurang lebih 30% dari penjualan DRG. Sehingga kalau misalnya Doktif masih terus berkoar-koar tentang penjualan produk-produk skincare mafia ini yang overclaim, pasti akan merugikan pihak FS sendiri. Seperti itu. Oke, jadi dia pasti akan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan klien. Dokter bilang ya, klien kenapa? Karena DRG ini klien dari saudara FS. Dan saat ini FS itu masih mangkir dari panggilan. Ya, tapi kita lihat aja. Toh pelaporannya Dokter juga sudah naik sidik. Jadi tinggal menunggu panggilan dia 2 kali, kalau tidak jemput paksa. Berarti untuk laporan itu sendiri Doktif males ya menanggapinya. Males nggak penting karena itu mau fitnah saja. Dan Dokter pun sudah melaporkan dia di Jakarta Selatan. Dengan dugaan fitnah juga sama. Jadi Dokter sudah melaporkan, jadi tinggal Anda buktikan saja. Gitu. Oke? Dok, kan DRL juga mau sidang juga dok. Seperti apa dok? Kalau sidang kayaknya kan masih P19, tadi kan Masih belum. Belum masih Belum. P19, maka tadi kan belum selesai. Oke? Makasih dok.